Shalom, selamat pagi siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru SMK Kristen Immanuel. Puji syukur pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama walaupun dari jarak yang saling berjauhan. Secara online kita bertemu dan kita akan beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, sehingga pagi ini kita boleh diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada Tuhan di dalam ibadah SMK Immanuel. Mari kita persiapkan ibadah kita. Kita buka ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 117 ayat 1-2 mengatakan, "Puji Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan kita dengan sebuah pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali dari depan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sama kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, terima kasih untuk istirahat kami, terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Tuhan, mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan di dalam ibadah SMK Immanuel pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus menolong kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan, mempersiapkan sepanjang minggu ini di dalam takut akan Tuhan, di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jalannya ibadah pagi ini. Kau berkati kami, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan terus memuji memuliakan Tuhan kita dengan sebuah pujian, "Tetaplah dan Lihatlah." Ya, kita boleh nyanyikan lagu ini dengan semangat. Tetaplah dan lihatlah
Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi itu, Allah yang mengasihi. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi itu, Allah yang memeliharaku selamanya. Lagi dari awal, tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi itu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi itu, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Oke, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak untuk bisa dengan serius kita persiapkan sekali lagi hati dan pikiran kita dengan sebuah pujian, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Ya, seperti saya dalam lagu ini, mari rasanya kita berdoa kepada Tuhan untuk menyucikan, untuk menguduskan akan hati kita, supaya kita boleh layak untuk menghadap Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam tubuh jiwa kita boleh serahkan semuanya pada Tuhan, untuk dipakai Tuhan, biharan untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa beribadah dengan sungguh. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini
untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu. Sekali lagi, besar kuasa-Mu. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Seniman Loh dengan sebuah tema Hidup Kudus. Shalom Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian, kita bersyukur pada hari ini kembali kita boleh beribadah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memimpin kami, bersyukur kami boleh beribadah, memuji Tuhan pada hari ini. Buka hati pikiran kami untuk firman Tuhan yang kami baca, sehingga kami boleh mengerti dan Roh Kudus menuntun kami untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan yang memiliki hidup yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pada hari ini tema kita adalah hidup suci. Kalau kita mendengar kata suci, tentu kita bisa mencari banyak padanan kata, seperti kata kudus, kata keramat, bersih, mulia, murni, nirmalah, atau zakia, agung, sakral, dasyadu. Semua itu mengungkapkan sebuah maksud, yaitu sesuatu yang baik, yang murni. Nah, kalau kita bicara kekudusan, maka definisinya bisa seperti ini. Kekudusan adalah sebuah kondisi di mana objek tidak tercemar. Objek itu bersih, objek itu murni dan agung. Seperti gambar berikut ini, yaitu ada bandingan air mineral yang kotor, ya, dan juga ada air murni, air mineral yang bersih. Nah, kita bisa melihat dua gambar ini, maka kita tahu air mana yang disebut dengan air yang kudus, atau air yang suci, atau air yang bersih. Nah, itu ada maknanya. Jadi bagaimana hidup kita itu mestinya seperti itu. Sesuatu yang bersih, sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu bagian dari Matius pasal 5 ayat 20. Di situ dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, di dalam pasal 5 dari catatan Matius ini memberikan kita sebuah penjelasan bagaimana Yesus menegaskan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi justru untuk menggenapinya. Dan waktu Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dia membandingkan bagaimana kehidupan ahli Taurat, orang Farisi, dan tuntutan dia terhadap murid-muridnya. Mengapa Yesus katakan, kalau hidupmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan sorga?
Nah, kita harus lihat latar belakang dari ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah golongan orang-orang yang hidup keagamannya sungguh sangat baik. Mereka menjalankan semua tuntutan di dalam kehidupan agama mereka. Agama Yahudi yang menuntut sesuai dengan hukum Taurat Musa, mereka melakukan setiap bagian dengan detail sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang bukan saja mengerti tetapi menerapkannya. Tetapi mereka seringkali hanya sampai taraf keagamaan atau ritual-ritual, tapi melupakan esensi yang di dalamnya. Nah, maka Yesus katakan hidup murid-muridnya atau kita yang mendengarkan pengajaran Yesus, mestinya hidup kita harus lebih baik dari itu. Artinya bukan sekedar melakukan kewajiban-kewajiban agama. Misalnya kita hari Minggu ke gereja saja atau di SKI, kita sering tiap pagi hanya ikut devosi pagi, tapi tanpa kita memaknai dengan sungguh-sungguh. Memang kita rajin melakukannya, tetapi kita tidak menunjukkan satu hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, disinilah Yesus katakan hidupmu harus lebih dari itu. Jadi ada ukuran-ukuran yang Tuhan Yesus katakan. Orang Farisi, orang Yahudi dalam hal ini, mereka yang disebut ahli Taurat, mereka tahu betul banyak larangan. 10 hukum Allah misalnya, mereka tahu dari hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Dan mereka juga melakukannya. Namun Yesus pada saat mengajarkan tentang ini, dia memberikan sebuah penafsiran yang baru, memberikan satu pemahaman yang baru. Misalnya tentang jangan membunuh, di bagian Matius pasal 5 kita bisa membaca, Yesus katakan orang yang menggunakan kata-kata seperti kafir kepada saudara-saudara sebangsanya atau saudara-saudara yang lain, dia sudah dianggap membunuh, tentu membunuh dengan kata-kata. Maka bukan membunuh secara tubuh. Nah, lalu di bagian lain, Yesus juga mengatakan bahwa kalau ada hukum Taurat mengatakan jangan berzina, aku berkata kepadamu, jika kamu melihat seorang wanita dan kamu menginginkan di dalam hatimu, kamu sudah berbuat zina. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam hal ini Yesus menuntut sesuatu yang lebih, yaitu satu motivasi yang benar dan harus mempunyai satu tindakan yang benar atau yang kudus. Jadi kalau kita lihat pengajaran Yesus, maka hidup kudus adalah melakukan seluruh perintah Tuhan. Dalam hal ini contohnya hukum Taurat. Nah, apa hukum Taurat katakan? Jangan membunuh, jangan berzina misalnya, jangan bersumpah palsu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kasihilah manusia, bencilah musuhmu. Nah, ini yang ada di dalam hukum Taurat. Itu apakah salah? Tidak. Tetapi sungguh-sungguh bahwa mereka harus melakukannya lebih dari itu. Jadi Yesus justru memberikan satu penafsiran yang lebih dalam, yaitu berkaitan dengan motivasi. Kata-kata seperti kafir, jahil itu sama dengan membunuh. Ketika mendendam itu juga mempunyai tindakan yang mirip membunuh. Mengingini secara mata, berzina. Kita bersumpah atau bersaksi dusta, itu juga tidak benar. Yesus katakan kalau iya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Kemudian dendam. Nah, itu juga Yesus katakan tidak boleh dendam, harus kasih. Bahkan orang yang benci pada kita, kita harus mengasihi. Nah, jadi ketika kita mengerti hukum Taurat, ketika kita melakukan seperti apa yang Yesus ajarkan, maka hidup kita itu sebenarnya adalah hidup yang dituntut menjadi kudus. Maka di bagian terakhir nanti kita akan temukan, Yesus katakan, kenapa orang-orang yang percaya Tuhan Yesus atau murid-muridnya harus sempurna? Karena Allah Bapa itu adalah sempurna. Jadi sampai pada bagian ini, kekudusan berarti apa? Motivasi melakukan sesuatu ya. Jadi motivasi harus kudus, motivasi harus benar. Apa yang mendorong kita melakukan sesuatu, mengikuti firman Tuhan itu harus benar. Jadi kita melakukannya dengan satu kerinduan untuk taat kepada Tuhan. Itu motivasi yang benar. Saya beribadah karena saya rindu memuji Tuhan. Saya rindu mengabdi, saya rindu menyembah Dia. Itu sesuatu yang benar, yang motivasi yang tepat. Saya devosi pagi, saya ikut ibadah, dan saya rindu untuk dengar firman Tuhan. Saya rindu untuk memuji nama Tuhan bersama-sama teman-teman yang lain. Itu motivasi yang benar. Yang kedua, kekudusan dan tujuan melakukan sesuatu. Apa sih tujuannya kita melakukannya? Saya melakukan ibadah ini tujuannya apa? Supaya saya melatih diri untuk beribadah. Supaya saya sungguh-sungguh bertumbuh secara iman. Jadi tujuannya adalah pertumbuhan rohani saya. Nah, dengan kata lain, ketika kita punya motivasi, tujuan yang tulus, maka hidup kita itu akan semakin hari semakin dikuduskan.
Nah, anak-anakku sekalian, kekudusan di dalam bagian ini juga bisa berarti bahwa kondisi orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang tidak bernoda-noda dan tidak bercela, tetapi sudah dibersihkan oleh darah Kristus dan hidupnya diwarnai dengan ketaatan dan menghindari pencemaran kuasa dosa. Jadi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, maka kita yang tadinya berdosa dikuduskan oleh Tuhan, maka hidup kita juga harus kudus, diwarnai dengan apa? Taat kepada apa yang Yesus ajarkan, taat kepada perintah Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan bernama Oswald Chamber mengatakan demikian. Tujuan hidup manusia bukanlah kebahagiaan atau kesehatan, melainkan kekudusan. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia karena Dia menciptakan mereka, menciptakan manusia itu untuk menjadi kudus. Jadi Yesus menebus kita dari dosa tidak kudus. Setelah ditebus kita menjadi kudus. Itu adalah tujuan utama. Nah, kalau hidup kita sungguh-sungguh ada hidup yang kudus, tentu sangat memuliakan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya saya bisa hidup sebagai anak-anak muda, sebagai siswa-siswi sekolah Kristen Immanuel ya. Nah, yang pertama harus ada disiplin rohani. Itu yang paling penting. Berdoa kita sudah lakukan latihan tiap hari ya. Kemudian kita harus membaca firman, merenungkan firman. Bukan itu saja, tapi kita perlu praktekkan. Bapak Ibu Guru dan anak sekalian, biarlah apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya juga kepada kita hari ini. Kita harus berjuang untuk hidup kudus dengan devosi pagi kita dengan firman Tuhan, dengan dengar-dengaran firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Matius 5:48 mengatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana kita melakukannya? Kembali kita perlu berserah, bersandar kepada Tuhan, terus mau memakai hidup kita dengan baik ya, bertanggung jawab dengan firman Tuhan, kita akan terus dikuduskan. Mazmur mengatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih atau kudus? Dengan firman-Mu, dengan taat kepada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita, menguatkan kita, supaya hidup kita terus dikuduskan dan boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagi sesama kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kuasa-Mu. Sekali lagi, besar kuasa-Mu. Mari saya ajak kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kami, ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami, telah menebus kami supaya hidup kami yang berdosa
diganti dengan hidup yang kudus, supaya kami semakin memuliakan Tuhan. Karena itu tolong setiap kami ya Tuhan, bila melalui firman-Mu kami senantiasa diingatkan, ditegur, diperbaharui. Ampuni dosa dan segala kelemahan kami Tuhan, jika selama ini hidup kami tidak kudus di hadapan-Mu. Perbaharui hidup kami dengan firman-Mu. Dan pakai setiap latihan, baik devosi pagi maupun ibadah, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, biarlah boleh mengingatkan kami senantiasa. Roh-Mu yang kudus menuntun kami dan menyucikan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati setiap kami, pembelajaran kami sepanjang hari ini, dan juga guru-guru yang mengajar kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.